Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Wesirawan, NPM 2019-20538. Saya ingin mempresentasikan analisis data jumlah penduduk cerai hidup berdasarkan kelompok umur di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 sampai 2021 dengan metode clustering dan klasifikasi. Pada tahun 2021, penduduk Provinsi Jawa Barat berjumlah kurang lebih 48 juta jiwa dengan kepadatan 1.379 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan sensus BPS pada tahun 2010, penduduk di Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terbanyak pertama di Indonesia. Berdasarkan BPS lagi, di Indonesia terdapat 447.000 kasus perceraian sepanjang 2021. Angka tersebut melonjak hingga 53,5% dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan wilayahnya, kasus perceraian paling banyak terjadi di Jawa Barat, yakni 98.088 kasus. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan kasus perceraian di Jawa Barat, tentunya akan sulit untuk mengolah data secara manual. Oleh karena itu, pembelajaran mesin bisa dijadikan solusi dalam pengolahan data tersebut. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengelompokkan data jumlah penduduk cerai hidup berdasarkan kategori umum menggunakan algoritma clustering. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengukur tingkat akurasi prediksi dari algoritma metode klasifikasi berdasarkan label clustering. Batasan masalah. Algoritma clustering yang digunakan hanya K-means dan untuk klasifikasi yang digunakan hanya KNN, Decision Tree, SVM, dan Naive Bayes. Kita masuk ke clustering. Menurut Tan pada 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok sehingga data dalam suatu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Lalu menurut Benry dan Herlina LS, K-means merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih klaster. Sehingga data yang memiliki karakter yang sama dikelompokkan ke dalam satu klaster dan data yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam klaster atau kelompok lainnya. Nah, dalam proses pengolahan data di sini, yang pertama kita lakukan adalah pengambilan data. Data yang saya pakai adalah data jumlah penduduk cerai hidup berdasarkan kelompok umur. Data ini diambil dari website Open Data Jabar. Dataset dibuat oleh Disdukcapil atau bersumber dari Disdukcapil, dibuat pada Februari 2021 dan per hari ini 31 Desember 2022 terakhir diupdate adalah Agustus 2021. Ukuran datasetnya adalah 112 kali 7, 112 row dan 7 kolom dengan atribut ID, kode provinsi, nama provinsi, umur, jumlah penduduk, satuan, dan tahun. Lalu persiapan atau pre-processing data. Yang pertama kita lakukan adalah menghapus data yang tidak kita gunakan. Penghapusan kolom yang tidak digunakan di sini menggunakan fungsi data drop atau drop. Nah, seperti dilihat, datasetnya sudah berubah. Tadinya kan ada ID, kode provinsi, dan lain-lain. Sekarang menyisakan hanya umur dan jumlah penduduk. Nah,
sebelumnya kan di sini umur apa isi dari kolom umur masihlah bertipe bukan integer int. Oleh karena itu kita harus mentransfer datanya untuk dijadikan menjadi tipe data int integer. Nah, di sini saya menggunakan fungsi label encoder. Setelah ditransfer, datasetnya berubah menjadi seperti dalam gambar di kanan. Lalu kita transform lagi dengan cara menyamakan nilai skalanya. Nah, atribut datanya kan masih ribuan yang jumlah penduduk. Nah, oleh karena itu kita harus mentransformnya dengan cara menggunakan skala nilai standar. Data di gambar di kanan adalah gambar setelah data set kita ditransform. Lalu kita masuk ke dalam proses pengolahan data. Yang pertama, mencari nilai K. Pencarian di sini menggunakan library yellowbrick.cluster dengan KLBook visualizer untuk memvisualisasikan hasil dari K-nya. Di sini K-nya saya batasi hanya dari 1 sampai 10. Nah, bisa dilihat dalam gambar. Ini adalah plotnya, di mana garisnya ini adalah di 3, yang berarti K-nya adalah 3. Setelah dapat kalau K-nya adalah 3, selanjutnya kita membagi data umur dari umur dan jumlah penduduk menjadi 3 klaster. Di gambar kiri, ini adalah codingnya. N underscore cluster adalah nilai K yang tadi kita sudah cari, yang berarti 3 cluster, mengelompokkan menjadi 3 cluster. Dan array ini adalah hasil dari clustering. Ini belum dimasukkan ke dalam kolom data yang baru. Nah, di gambar kanan, kita membuat array-array ini untuk dimasukkan ke dalam kolom baru yang bernama label. Label di sini. Oke, next. Nah, selanjutnya kita visualisasikan hasil clustering tersebut menggunakan matplot. Nah, di sini cluster pertama atau cluster 0 saya buat jadi warna hijau. Dan cluster kedua atau cluster 1 di dalam label 1 kita beri warna ungu, dan cluster terakhir atau cluster 2 atau cluster ketiga kita beri warna merah. Nah, untuk titik pusat tiap klasternya di sini saya berikan warna orange seperti dilihat di gambar. Di sini ada 3 klaster, hijau sebelah kiri, merah di tengah, dan ungu di kanan. Kita masuk ke klasifikasi. Menurut Asep Jumali, klasifikasi adalah proses pengelompokan di mana pengelompokan ini memiliki arti mengumpulkan benda atau entitas yang sama serta memisahkan benda atau entitas yang tidak sama. KNN. Menurut Asep Jumali lagi, KNN adalah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat atau memiliki persamaan ciri yang paling banyak dengan objek tersebut.
Alasan digunakannya karena memiliki keunggulan dapat mengklasifikasikan data yang tidak diketahui dengan adanya data latih dan data uji. Naive Bayes. Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang telah diberikan. Alasan penggunaannya adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses. Decision tree. Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi yang menggunakan representasi struktur pohon, di mana setiap node mempresentasikan atribut, cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut, dan daun mempresentasikan kelas. Alasan digunakannya karena decision tree biasanya meniru kemampuan berpikir manusia saat membuat keputusan, sehingga mudah dimengerti. SVM. SVM atau Support Vector Machine yaitu sistem pembelajaran yang menggunakan ruang hipotesis berupa fungsi-fungsi linear dalam sebuah fitur yang berdimensi tinggi dan dilatih dengan menggunakan algoritma pembelajaran yang didasarkan pada teori optimasi. Alasan penggunaan algoritma ini karena SVM merupakan suatu teknik untuk menemukan hyperplane yang bisa memisahkan dua set data dari dua kelas yang berbeda. Lalu kita masuk ke proses analisisnya. Pertama, yang dilakukan adalah pengambilan data. Nah, dataset yang kita gunakan di sini adalah dataset hasil pelabelan menggunakan K-means clustering. Bisa dilihat dalam gambar, ini dataset kita. Lalu selanjutnya menentukan variabel X dan Y. Variabel X saya isi data dari kolom atribut umur dan jumlah penduduk. Sedangkan variabel Y saya isi data dari hasil K-means clustering atau kolom label. Selanjutnya, kita harus membagi data menjadi data test dan training. Nah, di sini saya membagi data test menjadi 20% dari dataset untuk dijadikan data test. Sisanya 80% dari dataset dijadikan untuk data training. Lalu kita masuk penghitungan prediksi menggunakan naive Bayes. Nah, di sini ini codingnya. Di sini SVM atau Support Vector Machine. Codingnya hampir mirip sih dengan sebelumnya naive Bayes. Lalu decision tree. Yang terakhir KNN. Nah, berbeda dari tiga algoritma sebelumnya, KNN naive Bayes atau SVM. Nah, di sini Canida Snackboard kita harus menentukan nilai n-nya atau Euclidean. Nah, nilai n di sini saya coba isi dengan angka 4. Berikut seperti gambar codingnya. Yang coding di atas kita melatih KNN model dalam training set. Dan yang bawah kita buat proses prediksinya dari tes yang sudah kita dari hasil pengetesannya tadinya. Nah, terakhir nih kita mendapatkan hasil dari setiap algoritma
klasifikasi. Yang pertama, akurasi skor dari Naive Bayes. Akurasinya 95,7%, SVM 100%, decision tree 100%, KNN 100%. Di sini evaluasi klasifikasinya perbandingan dari model-model sebelumnya. Nah, bisa kita lihat decision tree dan SVM tingkat akurasinya mencapai 100%, yang artinya benar semua, akurat semua. Sedangkan Naive Bayes dan KNN memiliki tingkat akurasi 95,7%. Mungkin ada salah satu atau 2 sampai 3 data tes yang salah. Masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, kelompok umur dengan jumlah cerai hidup tertinggi ada di kelompok 40 sampai 44 tahun. Lalu, klaster dengan jumlah kasus cerai hidup tertinggi ada di klaster 3 yang tadi di grafik berwarna merah, yang mayoritasnya diisi kelompok umur dari 30 tahun sampai 54 tahun. Akurasi pengujian terbesar ada di decision tree dan SVM dengan tingkat akurasinya mencapai 100%. Sebaliknya, Naive Bayes dan KNN memiliki tingkat akurasi terendah dengan akurasi 95,7%. Sarannya, untuk pihak terkait diharapkan agar hasil penelitian ini bisa dikembangkan lagi dan mungkin bisa dijadikan patokan untuk diimplementasikan ke dalam program-program di dunia nyata. Yang kedua, untuk pengembangan selanjutnya, dapat menggunakan algoritma lain agar bisa dijadikan perbandingan dari penelitian yang sudah saya buat. Terima kasih. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.